Hai, ini Pop Girls kan? Iya. Oke, cover apa? Kirain itu opening podcast doang. Beda dong. 1, 2, 3. Cover apa? Pop Girls. Hai guys, welcome back to Pop Girls. Di hari ini kita lagi ada di mana, Ji? Di sejuk yang lagi ada di kota Bintang. Iya, ini di Kota Bintang yang ada di Bekasi, guys. Nah, kita nih hari ini kita pesan makan apa nih? Kita hari ini pesan makanan yang sejuk ini collab sama Perunggu dan juga collab sama podcast Seminggu. Di sini ada apa aja? Ada bakmi malam. Nih yang ini bakmi malam. Terus ini pisgor brulee. Wow. Wah, ini ada keterangan di sini. Apa aja tuh isinya? Bakmi mala isinya adalah bakmi kari mala, toppingnya roasted chicken butter sama egg yolk sama wansui. Apa tuan sui? Siap. Ini kali ya daun ini ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu seledri guys. Bukan. Bukan seledri guys. Gak tau Ini kayak deh. bukan seledri guys. Ah. Terus itu ada pisgor brulee yang matang. Ada harmoni manis dan gurih dalam satu gigitan. Inspirasi dari lagu Pikiran yang Matang. Masuk. Kayak gue satu lagunya. Lagu apa? Pikiran yang Matang. Ya nggak denger. Aku nggak dengerin yang itu. Beda. Terus kan dengerin. Aku nggak dengerin yang itu. Terus kan. Enggak denger. Aku nggak dengerin yang Enggak itu. tahu. Biasa ada Nagoyanya nggak kelihatan gak sih? Nagoya. Cuma ada Nagoya nasi goreng orang kaya. Jujur ini cocok banget sama kita Iya, ya. karena kita terlalu orang kaya. Gak ada garis sih. Gak ada garis ya. Oke, jadi Nagoya ini isinya ada sei sapi, bakso, telur aduk, itu siraman kuah tongseng. Wow. Kuah tongseng kan? Oh, Tapi kok wanginya kayak wangi sate padang ya? Iya nggak sih? Kayak tongseng. wangi. Karena tongseng makanan orang kaya. Jujur masuk ke kita. Yang uangnya terlalu kaya itu Yang uangnya terlalu banyak masuk sih. buat yang uangnya orang kaya itu kita banget. Sekarang ada minumannya, coba cek. Oke. Yang ketiga ada pisgor brulee. Kalau kalian biasanya makan pisang-pisang yang ada di Apa brul? brulee, kan biasanya kalian makan pisang. lagi. Oh, kalian Kok pisang lagi? udah. Kan udah. Oh, minumannya ya? Iya. Minumannya ya? Apa ya? Maaf ya guys, kurang fokus. Oke, minumannya tuh pertama di sini ada berhasil, es teh berhasil. Kenapa namanya es teh berhasil? Karena es teh adalah simbol perayaan dan strawberry adalah simbol kerja keras. Jadi es teh strawberry adalah simbol keberhasilan. Nah, ini juga spesial buat bapak-bapak perunggu. Ini spesial racikan. Spesial Typo. nggak sih? Ini spesial racikan bapak-bapak perunggu untuk Kita masukin. para merunggu. Merunggu apa? Perunggu tuh nama pendengarnya. Perunggu. Oke, yang kedua ada es tapenas yang ini ya. Tapenas. Itu kenapa namanya es tapenas? Karena tape pakai nanas. Kombinasi ajaib tuh antara tape, nanas, gula aren yang sangat enak. Minuman resmi yang amat sangat rekomen. Para bocah nanas tuh pendengar seminggu. Terus ada ini namanya kopi resign. Kenapa namanya kopi resign guys? Coba, kenapa? Kalau kata Pak juga karena source-nya Paduka ya. Karena ada 3 kan Perunggu ininya 3 apa? Ini Sonila 3 kan. Terus habis itu karena dia anak kantoran, jadi karena dia mau fokus ke band, nah jadi dia resign guys dan fokus ke Perunggu gitu. Nah, dah gitu aja.
Siapa mau apa dulu? Nagoya. Nagoya sih. Yang paling ini Nagoya gak sih? Itu Nagoya. Kita lupa. Gak apa-apa. Mau apa? Ini aku makan pakai tangan. Sabar ya. Kita coba. Kita coba. Ini nggak dikasih es sedotan ya? Ini sedotan. Nah, ini. Nah, ini aku harus. Sama adalah Nagoya. Aku penasaran banget sama esnya. Sebut karakter dulu. Aku penasaran sama es tehnya. Es teh berhasil. Es teh berhasil. Karena Aku mau es tapenas dulu. ini. Kita cobain ya guys. 1, 2, 3. Wanginya kayak nasi padang. Sate padang. Enak juga nih es tapenas. Jujur ini kira ekspektasi aku ini manis, ternyata asin dan tawar. Jadi ini sate padang. Sate padang. Itu enak. Kalau ini? Oh ini. Aku mau coba ini guys. Kita cobain ya. I love strawberry. Game. Tapi ya bisa nggak? Duduk. Gila. Enak banget. Sumpah. Betul. Kayak sate padang. Sumpah. Kayak sate padang. Ini semua ini guys. Baik. Tadi Apa? karet gimana karet ya? Ini ya? Dalam belok. Ini aja enak banget. Dipakein. Wah. Kita coba. Gak efek. Enggak, rasanya meledak. Meledak banget. Ini juga meledak banget. Ini gila guys. Kayak langsung ditampol sama semua rempah-rempah di dalam. Kuahnya tuh mirip banget sama kuah sate padang. Kuah sate padang itu bener-bener mirip banget. Rasanya bukan lebih ke toksik sih menurut aku. Lebih ke sate padang. Ini mungkin dessert aja ya? Ah, dessert. Next menu. Bakmi Malang. Naruto bakalan suka nggak? Aku suka kuning telur kayak gini. Suka? Aku suka. Enggak. Nanti kalau kecampur, Ya udah takdir. Aku coba ini. kayak pedesnya ekstrim. Kayak pedes banget. Enak. Gila enak banget. Jujur. Tapi terlalu wangi kayu manis gitu. Tapi enak. Tapi enak. Emang ada kayu manis? Ada kayu manis. Gimana nih bakminya kok jadi kaku? Kayak emang harus dihancurin. Ini sendok. Ini seger banget anjay. Tapi gue kira bakal manis. Iya, Ternyata plain. plain. Avocado kali? Rasanya tuh di strawberry. Cuma strawberry. Plain banget. Berhasil berarti? Es teh berhasil? Berhasil. Cuma strawberry.
Dave. Pedes gak? Enggak. Tapi rasanya enggak. Kayak pedes banget. So spicy. Oh, ini kayu manisnya terlalu berasa tapi enak. Tapi crunchy gitu loh, guys. Crunchy. Iya. I like. Super yummy. Enak banget gila. Perunggu. 100. Gimana lagu nunggu? Kami pernah di situ di posisi. Apa judulnya? Ini apa? Posisi itu. Bukan 33. Oh, tadi. 3 kali. Sama ini abadi. Kopi resign. Kopi resign. Aku mau minum tapi takut merusak ini ibu. Ntar aja kopi. Rusak apa? Ini kan. Coba ini. Tapi menurutku terlalu plain. Iya. Terasa itu dari Cuma strawberry doang. Kalau dikasih sedikit gula atau kayak Tapi sekali manis, kena enak sih. stroberinya udah cukup. Kalau menurut aku belum. strawberry banyak banget tuh. Sebanyak itu. Itu daun apa ya? Aku dasar nama ini. Ini nanas. Tapenas. Tape dan nanas. Vegetables. Foto. Buffering kan rasanya. Kayak ini ada apanya dulu ya? Iya. Jadi pertama, Coba deskripsimu apa? jadi pas pertama nyedot itu rasanya kayak ada kayak jus nanas, kayak nanas diencerin gitu. Terus sih kayak dibejek-bejek terus sari-sarinya doang gitu yang sari-sarinya doang yang keluar kan. Nah itu pertama kali minum itu ya doang. Nah nanasnya juga nggak terlalu manis guys ternyata. Terus habis itu pas udah nyampe ke sampai ke sedotan kedua itu kan ada krim-krimnya gitu kan. Nah krimnya itu tape. Krimnya itu tape kayak dibejek-bejek gitu. Jadi rasanya balance. Enak banget. This is tape. Terus dia ada gula ininya kan. Gula apa namanya? Gula arennya. Manisnya itu dari gula arennya juga. Gila Aku sih. yang mainin ya. Ini sih bener sih. Ini Ini enak banget gila. Nah gue sih. namanya Enak banget, sumpah. Kayaknya kalau minum doang udah kenyang deh. Iya sih. Dan ini cuma sampai tanggal 28 ini 28 Februari. Februari. Itu udah hilang semuanya. Dia dari November. Iya. Iya. Mari kita coba lagi. Aku suka banget ininya lagi. Tadi nggak dipoto lagi lupa. Ya. Iya. Baru kan beneran gak pedes. Enggak. Bener aja. Ini enak banget. Akuan. Ini itu apa? Lemak. Itu tadi apa? Sei sapi ya? Ada di Mau ini? Ini apa Anjay? Bakso. Lalu kita cobain kuah aja dulu ya. Salah satu. Oh malah. Udah nih. Mau keluar dulu. Ini enak banget dah. Sate Padangnya tuh kayak sate Padang banget. Ini sih
Jadi enak banget. Enak banget sih. Gila, gue suka banget ini. Ini apa tadi? Kopi ya? Kopi desain. Gue lebih suka yang kopi. Karena gue kurang suka tape. Ini tuh enaknya pas udah dari atas bener-bener manis, creamy. Ya sih. Walaupun ngerasa tapenya keras banget ya, tapi gue suka apa ya, creamy-nya itu loh. Coba kalau kita minimalisir menetralisir kalau pakai ini. Ada gimana lagi? Tapi Nagoya sih. Nagoya sih enak banget. Enakan ini Oxnedy. Gue lebih suka kopi. Kopi desain. Suka ya Estapenas. Oh, kopi desain. karena aku suka kopi. Kopinya udah berasa kan kopi. Tapi iya sih nggak terlalu berasa. Lumayan. Tadi apa sih isinya kopi? Sea salt, maple latte. Maple latte. Sifatnya berasa. Tapi lama pedes. Apa? Iya lama pedes. Ininya daun apa ya? Wansu itu tadi. Ini kan pokcoy. Tadi kamu udah ngambil itu belum? Belum. Langsung kenceng banget rasanya. Itu tuh seledri tau. Iya sih. Cobain. Tahu. Cobain. Tapi tuh mani. Cobain ini doang. Seledri tahu. Ya. Ya. Makasih. Coba ya. Sumpah ini seledri guys. Coba ya. Bener kan Wansu? Iya dia bukan seledri. Sih ya. Tapi mirip banget. Itu rasanya kayak apa lagi gitu ya? Enak sih. Iya sih, langsung sama seledri mirip aja tuh. Seledri lebih gede lagi daunnya. Jujur, ininya nagi. Lagi sih. Di antara ketiga ini kalian suka yang mana? Kamu Nagoya? Aku juga Nagoya sih. Aku juga. Nagoya enak banget. Kopi desain. Nagoya ini cocok buat kita kalau lagi lapar-laparnya nih. Iya. Langsung Nagoya. Iya, benar. Aku juga Nagoya. Terus yang kedua itu ini. Baru yang kita pisah. Kalau minumannya aku ini Tabenas. Oh, kopi desain. Aku Tapenas. Aku Tabenas. Tabenas apa Tabenas? Tapenas. Itu kayak perwujudan kalau sate padang. Dibuat sih iya. Ini sih ini banget. Enak banget gila. Jadi Nagoya nasi goreng orang kaya. Tapi enak semua sih. Tapi tokonya Nagoya. Makanan digilir. Air putih ya? Mirip banget nasi goreng. Sate padang. Ini
Ini mah kalau aku makan sendiri udah aku campur-campur nih. Udah aku aduk-aduk. Aduk aja. Tuh apa? Ayo aduk aja. Ini masih kayak nasi campur. Bawang. Pasti lebih enak. Sweet sebenarnya. Kita dari tadi nggak ada topik spesifik nih, apa nih? Apa ya? Oh, no. Apa nih? Apa ya? Mau ngomongin Perunggu, nggak terlalu ngikutin Perunggu. Nggak suka bro. Lu nggak suka Perunggu, maksudnya nggak terlalu ngikutin. Kalau merunggu pada nontonnya. Duh, keren. Sumpah, tapi lagu Perunggu yang aku tahu cuma Ini Abadi. Apa lagi ya? 33 kali. Apa? 33 kali. Ini boleh dinin nggak sih? Boleh. Ayo. Ini sama potek aja. Bisa itu. Oh gitu sih. Ini bet. Potek makan gitu loh. Oh. Enggak nggak sih? Ya udah nggak apa-apa. Bukan ini buat ininya creepy ya? Apa nih? Oh ngomongin ini aja. After kuliah, after graduate, kehidupan after graduate. Asik. Graduate apa? Lulus SMK. Lulus SMK. Emang apa? Highlightnya tergraduate. Kuliah. Iya, kuliah. Berarti kehidupan kuliah. Kehidupan kuliah. Kenapa kehidupan kuliah kamu? Roller coaster. Anjay, baru semester 1 padahal guys. Lingkungannya yang roller coaster apa kamunya yang roller coaster sendiri nih? Lingkungan. Kayaknya dia doang ya roller coaster ya. Lu gak sih? Lu nggak? Gue yang roller coaster diri gue sendiri. Kalau gue yang roller coaster, pertama lingkungan, yang kedua guanya juga, akunya juga. Apalagi after graduate kan kita bener-bener nggak beda lagi yang temen-temennya, ya kan? Kayak di Nomamis gitu, Pop Girls tuh beda Betul banget. dong. Mamis mana sih? Di Nomamis itu waktu kita SMA. SMA kita isinya Naga Rini sama ada juga, tapi juga ada Chelsea. Atul. April. Oh, April. Garin dan April. April ke Atul juga. Iya, April, apalagi April sekarang kerja guys. Independent ya. Wanita karir. Jujur. Aku sebenarnya tadi mau apa ke April aja. Ah mahal lah. Oh ya itu loh. Oh ketemuannya April. Iya. Jujur. Kamu udah lihat menunya? Udah. Nah, gila tuh. Seberapa? Katanya bawa minimal tuh sejuta. Ya sebenarnya bisa aja diirit-iritin. Ya cuman sayang aja kan mau full experience. Iya sih. Ya aku juga kalau pacaran nggak akan kesana tuh. Emang berapa? Not in my budget. Akan nonton my budget. Nggak akan ke aku ya. Oke kesana kalau udah punya suami kaya raya. Gak perlu nunggu suami kaya raya. Dulunya aja yang kaya raya. Prinsip. Sumpah ini Nagoya kalau jadi cowok aku kejar pakai Asyaki. Nagoya kan nama kota. Iya, iya nggak sih? Kota di mana? Di Jepang. Nagoya. Deh, look at me. Ini. Karena putih. Ini yang Temen kau ada.
Baru kau udah tuh, 2. Iya lagi ini. Ini yang bikin mama marah. Wih, Kita lihat ya. Harusnya kita itu ya buat challenge. Yang kan baju putih semua kan, challenge makan. Oh, enggak. gue menang. Iya. Wherever you go, that's where. Ya aku dari tadi ngeruput itu. Habitas. Ya, dia ikut. Aku berkisah. Aku nembak malah nih. Ini sih. Ih, gila. Krimnya itu benar-benar sampai yang di krimit gitu. Mau banyak. Mau banyak. Pokoknya pedes gitu gitu. Coba campur pakai ini. Gimana kalau kamu ketahuan blow on lagi aku siram pakai ini baju putih. Iya. Ini udah nggak tahu. Aku kan blow on. Aku kan blow on. Belum terlatih aja. Ya hati. Terlatih. Coba, misalkan margarin lebih clumsy mana? Garin. Garin. Sama. Kalian Enggak. sama. Enggak. Enggak, gua enggak. Hey, objektif. Enggak, gua enggak seru. Langsung juga. Sama mereka sama langsung kan. Nah, pasti ada yang lebih dikit. Garin. Sumpah ya. Sih. Keras. Bukan gua. Tapi lebih dikit itu hanya 0,1. satu. Iya, cuma satu doang. Urusan langsung mereka sama. Ya lipat ya. Gimana Ji after kuliah, after graduate lu kuliah, apa yang lu rasain Ji? Deg-degan. Apa Soalnya kan kehidupan baru ya. Iya. Artinya kan ketemu sama orang baru. Adaptasi lagi. Yang bikin deg-degannya tuh what if ketemunya tuh sama orang-orang yang kurang baik atau kurang nyambung ke kita. Itu masih sekarang masih what if atau udah Udah ada kelihatan? jawabannya. Udah ada jawabannya. Jawabannya alhamdulillah teman-teman aku di kampus baik-baik semua dan dia. Alhamdulillah. dari semua orang yang kamu ketemu di kampus, berapa persen yang harus kamu hindari? 5% di bawah. 5%. Soalnya rata-rata bener yang aku Berarti kalau 100 orang ada 5 orang. Bukan berarti dia jahat kan? Emang bukan harus emang Mirip itu ya? enggak emang something off gitu karena aku kan orangnya observer banget. Asik. apa tuh? Mengamati banget. Mengamati banget. Aku orangnya observer. Jadi aku tuh langsung tahu karakter-karakter apa yang emang bakalan kurang nyambung sama aku. Dan itu kalau aku Cewek paksain- pick me gitu. gitu cewek pick me. Dan kalau dipaksain tuh malah bikin nguras energi gitu loh Paduka. Kayak Paduka ketemu sama orang yang gak nyambung sama Paduka. Terus pas Paduka paksain ngobrol bercanda malah Padukanya terasa capek. Iya, Karena emang ngerasa aduh, menyedot energi. Nyedot energi bener. Nah itu orang-orang yang sangat aku hindari di kampus. Ya basically sama aja kayak waktu SMK. Sama. Bedanya kalau SMA kan Kita nggak ngerti. aku nggak observer juga. Aku tuh langsung kayak temenan ya udah temenan. temenan aja tanpa ngamatin orang Dan dulu. aku tuh abain first call gitu. Aku tuh hirauin pertanda pertama kalau gitu sebenarnya nguras energi. Waktu dulu. Nah, Sama. tapi kalau sekarang kan lebih pintar. Sama-sama. Sama kan orangnya sama kan? Lebih pintar dan lebih peka. Jadi aku tahu aja kalau aku harus hindari. Ya emang harus gitu sih. Wis kak, astagfirullahaladzim. Siram Paduka. Wah, Yes. Untung nggak putih loh. Kalau aku juga sama kayak Gezia. Aku ada temen kayak Gezia juga. Jadi
aku dari pertama aja aku udah ngerasa banget nih orang ngerasa energi banget awal-awal, dan itu orang nempelin aku dulu. Sumpah, itu orang nempelin gue dulu sih. Sampai akhirnya gue kayak, wah gak bisa nih, gak bisa nih kayak gini. Sampai akhirnya aku berani untuk ngejauh dari dia. Maksudnya kayak membentengi, Asik. istilahnya membentengi, karena kan gue udah belajar dari yang SMK waktu itu kan. Jadi gue kayak udah tau lah sifat-sifat orang yang bakal tadi sama nih gitu. Lebih ke situ sih. Sekarang kuliah juga gue jadi lebih tahu orang yang Secara harusnya gue hindari. secara kuantiti berkurang nggak? Apanya? Temennya? Circle waktu SMK sama circle waktu kuliah berkurang nggak kuantitasnya? Kualitasnya? Kuantitinya, jumlahnya Enggak. segitu-gitu aja tetap. Iya, segitu aja. Justru aku kalau di kuliah aku kayak nomaden gitu loh gitu. Sumpah. Udah muncul ke grup ini, grup itu. Iya, kadang tuh aku bisa sama 2 orang kayak gini. Tapi aku emang circle dekat sama mereka juga. Tapi aku juga bisa circle dekat sama orang lain. Jadi kadang tuh aku hari ini sama mereka, hari berikutnya aku sama mereka yang lain. Hari berikutnya aku sama yang lain. Jadi aku merasa nomaden. Oh, ya paham. Tapi di satu sisi aku emang dekat sama semuanya. Kalau aku waktu itu kan gue pernah bilang gak sih ke lu kalau gue tuh gak mau punya circle dia. Iya. Kuliah. Miska pernah bilang gini, Kak, gue gak mau punya temen di kuliah, gue takut. Iya. Gue takut bakalan kayak itu, bakalan kayak itu. Habis itu gue bilang kan, lu pasti bakal punya temen, Miss. Kuliah pasti lu bakal punya temen. Karena aku ngerasa di Domamis, jadi kita tuh punya grup namanya di Domamis dan Pop Girls. Nah, di Domamis ini nih, dan Pop Girls menurut aku adalah teman-teman yang paling suportif, yang paling bener-bener ngerti aku orangnya kayak gimana. Terus aku cuma bisa kayak ngerasa ekspresiin diri aku cuma ke di Domamis ini doang. Aku rasa gitu kan. Kok kayak gitu sih? Senyumnya kayak meremehkan persahabatan kita gitu. Aku nggak meremehkan. Senyumnya. Dia bilang beruntung ada Pop Girls orang-orang yang paling support. Kamu dengerin nggak supportnya? Kalau kamu cuman dikelilingi support tapi tetap jalan sesuai keyakinan sendiri, Padahal kayak harus ngomong itu ke April deh. dia yang paling gitu. Iya, dia paling gitu. Yang dari kita. Iya, Aku tuh jadi cuma April, if you watching this, don't forget to subscribe. subscribe and like and comment down below. Pokoknya Kan? Apa sih Raja? Raja banget. Lucu banget. bilangan strawberry-nya. jadi terus lu mau apa ya? Nah, aku kan bilang tuh, pokoknya aku ngerasa kayaknya temen aku udah cukup di Domamis aja deh. Maksudnya kayak temen dekat yang bener-bener bakal gue curhatin terus habis itu yang bakal kayak selalu ada kalau gue lagi terpuruk kayak atau kayak gue lagi bahagianya kayaknya gue bakal ke Dinomamis terus gitu. Gue saking kayak udah ngerasa kayak di Dinomamis tuh aku tuh gak pernah ketemu sama teman-teman yang kayak sesuportif itu, sedekatnya sekeluarga itu. Aku bahkan udah nganggap keluarga sendiri gitu. Dan sampai akhirnya aku kayak ngerasa Dan itu tuh imbang semua gak sih? nah itu imbang. Gak ada yang kayak berat. Enggak, ya gak ada yang berat sebelah. Gak ada yang kayak, gue gak suka di antara 5 ini. Gak ada yang kayak kita, gue gak suka ada ini gitu. Kayak bener-bener sehat lah pertemanannya gitu. Sampai akhirnya itu pertama kali aku ke tempat kuliah aku ngerasa temen-temennya ngerasa energi banget. Kayak aku tuh gak bisa nge-balance gitu di situ, gak bisa balance gitu di situ. Sampai akhirnya besok aku ketemu Jia kan. Iya tadi. Ketemu Kezia. Aku kamsi juga ternyata. Semua orang pasti pernah punya fase clumsy. Jadi aku waktu itu aku ketemu Kezia, kayak gue nggak bisa deh di MNC, gue kayaknya nggak bakal punya temen. Aku bilang gitu, aku nggak bakal punya temen, aku nggak bakal kayak bergaul. Gue bilang gitu kan ke lu. Terus habis itu aku bilang kayak nggak bisa deh, gue kayak nggak bisa deh di MNC, maksudnya kayak berteman gitu. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, sampai akhirnya Kezia bilang bisa. Dan Kezia yakin banget aku bakal punya temen gitu. Gak mungkin gak punya temen, seenggaknya punya satu lah, kata Kezia gitu. Terus sampai akhirnya aku kuliah, ternyata aku punya temen. Dan aku punya circle guys. Temennya banyak.
Iya, temen aku lumayan banyak, aku punya circle. Terus aku bertemu dengan orang-orang yang Banyak berkualitas gak? enggak. Oh, banyak doang tuh. Ada sih yang berkualitas, ada yang enggak, ada yang berkualitas. Bukan berkualitas namanya. Banyak tapi dalam nggak pertemanan? Oh, Asik. dalam. Kalau dibilang dalam. Erat. Erat banget. Sampai aku punya temen namanya Marcel, dia tuh kayak bener-bener nganggap aku ade banget. Bener-bener kayak dia manggil aku ade, aku manggil dia abang. Bener-bener manggil abang. Gue seumuran banget sama dia kan, Marcel. 2007 gue manggil dia abang karena dia bener-bener kayak ngomong gitu loh, kayak bener-bener abang banget gitu. Tapi dia habis putus guys. Dia habis putus kemarin. Jadi gitu. Marcel kalau ngeliat kamu nggak pakai helm dia gimana? Gaspol. Marcel gak pernah lihat aku bawa motor guys. Kalaupun bawa motor aku pasti bawa helm, karena kalau kayak bensin gak bawa helm itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Jadi Marcel pas selalu ngeliat aku bawa helm, pakai helm. Jadi aku circle aku berlima. Dan dua-duanya ini couple guys. Aku sendiri ya. Jadi kayak aku setiap hari jadi anaknya mereka gitu. Kayak lucu banget sih sebenarnya. Dalamnya tuh di situ kayak kita punya panggilan tersendiri gitu. Lucu apa ngenes? Apa? Gak ngenes sih. Kamu sendirian katanya? Enggak, aku gak ngenes. Aku gak merasa ngenes karena mereka walaupun pacaran tetap kayak Tetap ini ke lu ya. tetap ini ke aku gitu. Jadi aku harus gitu guys. Sebenarnya aku pengennya waktu itu sama kayak Kezia sih, bisa ke mana-mana kan. Nomaden. Pengen kayak bisa ke sini juga bisa, ke sana juga bisa. Jarak banget sih gitu. Amin. Kacau sih. Hari ini kacau sih. Kenapa kita nggak pakai ini tadi? Apa? Yang ngambang ini tuh Krim tapenya. tape. Itu apa? Oh, ini ada sambalnya loh dia. Jadi guys, Nah, aku punya topik, tapi agak serius nih. Wih, takut. boleh. Aku suka yang serius-serius. Suka yang serius-serius. Di Oh vlog tadi, kita. ya langsung di TikTok aja nih, siang bolong. Tadi aku di jalan tuh kepikiran. Ini lagi naik motor. Gila ya, kita nih memiliki sesuatu yang sesuatu itu aja masih dipromoin di mana-mana. Contoh, kamu kalau buka apa aja, buka aplikasi, buka apapun ada iklannya apa-apa, yang keluar apa? Oke. Terus aku lagi pernah lewat jalan gitu, ada balihonya, itu baliho terus pasti kamu juga pernah dapet ada banner maksudku tuh Kita udah punya sesuatu yang kita punya tapi kita lihat. Jadi kita udah punya sesuatu yang dipromosin sama orang-orang gitu. Iya. bukan sama orang, sama brandnya sendiri aja masih ngepromoin supaya orang beli. Di luar sana tuh orang-orang Kita udah punya. ada yang kredit, ada yang maksain, ada yang apa, tapi ya anjir kita gak Kita udah punya. kita punya ya. Dan
ketika punya itu kayak cuman ngerasain alhamdulillah ya, tentu bersyukur ya. Tapi coba lihat deh orang-orang itu tuh, bahkan ada orang yang menjadikan 3 benda tadi itu adalah dream. Atau ada juga yang jadi standar kayak Ya, Ya itu pasti. Bahkan aku aja semenjak keluar kayak ini pertama gue nih. kasih. Nah, entah kekejar apa enggak nih, maksudnya ketika duitnya kumpul tapi ada udah ya kan bisa kan ya saya misalnya. amin. Tapi maksudnya amin. dari sekian tahun tentu ada yang pernah jadi dream list aku nih. Nah, yang ini baru sih sama Bagus itu. Itu bagus banget. ya kan, kamu pasti kalau buka apa-apa ada banner itu, terus kamu Impian. feel nothing atau skip aja. Terus kita Skip kan? Nah, itu loh yang Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen banget itu kayak iya. wow itu Maybe. udah jadi harus punya itu. udah jadi undian di kuis-kuis mana. Maksudnya brandnya aja masih ngepromoin, yuk beli ini yuk, terus orang-orang masih pada ngusahain untuk beli ini, beli 3 ini. Ternyata ketika kita udah punya tuh ngilangin rasa kemewahan itu. Kalau udah punya ngerasanya kayak biasa aja. Jujur, aku pernah ngerasain itu. Dan itu Kayak gak sespesial pas kita Iya. sebelum kita punya. Iya. Iya. bener. Kayak handphone ini. Dulu aku rasanya spesial banget. Dulu aku merasa ini diagung-agungkan banget, pas udah punya ya udah. Gitu doang. Oh ya udah iPhone. Iya, iPhone biasa aja. Gitu doang. Dulu ini aku mengagung-agungkan handphone aku ya, oh my god. pas kamu dapet ini masih di tahunnya dia. Di tahunnya dia, enggak, udah 1 tahun lagi dia udah mau nggak bakal ngelap lagi. Waktu itu aku masih dapat Ini apa sih? iPhone 11. 11. Pas 1 tahun lagi itu udah nggak ada. Berarti pas 12 baru rilis. Iya, 13 nggak sih? 13 rilis kamu baru. Iya. 13 rilis. Nah, apalagi kita nih yang bannernya aja masih ada gitu loh di mana-mana. Dan rasanya kayak nggak sespesial itu bahaya tau perasaan itu. Iya, jadi kayak aku kadang ngerasa kurang bersyukur. Iya. Tapi di satu sisi aku bersyukur, tapi di satu sisi kadang ngerasa udah gak spesial itu. Jadi kayak ini Ya, bersyukur atau enggak sih? kayaknya kita kurang melihat orang lain aja sih. Bahaya sih itu. Bahaya. Kalau diterusin terus lama-lama kita jadi menindas kayaknya. Jadi ngerasa di atas dulu. Apa? Ngerasa di atas dulu. Ngerasa di atas 10. Ya. Betul. Kamu pernah punya sesuatu ketika dia baru rilis nggak? Apa ya? Apa yang kecil-kecil juga boleh. Lip tint misalnya baru rilis langsung kamu punya, atau baju. Pernah nggak? Pernah. Apa? Ini apa ya? Nggak ada. 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 Ini nggak bisa nyebut. Tapi nggak bisa aku sebut deh, yang lain aja. Ada gak ya? Misalkan film Thailand. Yang lo waktu itu ikut apanya sih? Oh, Thailand. itu. Nah, itu mah apa ya? Yang baru rilis buat apa ya? Langsung kamu milikin gitu.
Even promonya aja masih gencar, kamu udah punya. Pernah gitu? Pernah. Oh, ini tas ini. Apa? Longchamp. Tas itu. Langsung. Longchamp. Tapi dia beliin kakakku sih. Sampai sekarang kan dia Masih gentar ya, masih ini Longchamp. Masih gentar. Masih gempar maksudnya. Masih gempar kan? Iya gak sih, masih gempar. Maksudnya masih hype. Masih heboh ya? Masih heboh. Masih hype. Masih gencar. Iya, gencar. Gentar mah. Gencar ya. Oke. Gencar. Tapi kakakku sih yang beliin itu. Bukan aku. Waktu itu aku bilang, aku kan. Tapi itu kan tuh brandnya. Iya, itu brandnya. Ini tas, barang spesifiknya. Itu tas. Enggak, maksudku ya Longchamp memang masih hype. Iya. Tapi emang spesifik seri itu. Iya. Tote bag. Tote bag ya. Memang tote bag. Kan Longchamp memang terkenal tote bag kan. Tote bag dia. Tapi emang itu yang dipromoin Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang banyak warna lagi. Kalau itu aku cuma satu warna. Dia tuh sekarang ada yang warna biru, terus ada warna coklat, terus ada coklat hijau gitu-gitu. ada yang gede. Kalau ini pas banget, soalnya tuh waktu itu aku pengen banget punya tas, sebenarnya tas game block sih pengennya. Soalnya kan kuliah bawa buku gitu kan, sampai akhirnya kakak aku ke Thailand, terus dia bawain itu. Wow. Oh, ini dari Thailand? Iya. Karena lebih murah. Katanya lebih murah kalau di Berarti Thailand. ini punya kakakmu atau dikasih kamu? Dikasih kak. Karena dia tahu aku nggak punya tas. Oh. Punya sih, cuman bukan tas yang kayak bagus Nah, gitu. ketika punya itu, kamu merasa ya udah ini tas aja. Iya, tas aja. Karena aku awalnya nggak tahu itu Longchamp. Pas aku lihat mereknya, oh Longchamp. Kok ada ngocok. Terus pas aku lihat, oh Longchamp. Awalnya aku biasa aja. Terus pas aku nyadarnya karena temen aku bawa tas itu, terus aku taruh di FM. Di FM kan ada yang indoornya kan. Nah indoornya itu kan kayak gak bisa naruh tas gitu. Jadi aku naruh tasnya di bawah. Sampai aku sadar temen aku ada yang bilang, Miska, bego banget naruh Longchamp di bawah gitu. Terus gue langsung kayak, oh iya. Terus aku langsung nyadar kalau, wow, tas ini berarti mahal. Kamu pernah ketemu orang yang punya tas Longchamp? Belum. Kamu doang. Gila. It's me. Gila. Jadi kita tidak boleh merendah ya guys. Merendah. Meninggi karena kita harus melihat di bawah juga guys. Karena kok pas aku ngerasa kayak Miska, Longchamp lu taruh bawah, itu gue langsung kayak damn. Itu kamu baru tahu Itu Longchamp. ketika udah berapa hari pakai? Berapa hari waktu itu ya? Kakakku ke Thailand hari Rabu. Rabu. Waktu itu kejadiannya hari Senin, Rabu. Kamu apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari berarti 5 hari aku nyadar Hampir seminggu baru tahu. itu Tas keren. Longchamp. Kamu apa? Ada pengalaman yang memiliki sesuatu yang baru rilis? Apa ya? Sering dia mah ya? Dia ada mas sering dia sama lagi Bang Yudi. Bang Yudi lagi Bang Yudi. sepatu gitu, tas. Aku pas dapetin merasa biasa aja. Iya kan? Karena bukan kita yang beli ya? Karena sebelumnya itu juga bukan wishlist aku. Iya benar-benar. Karena sebelumnya bukan wishlist aku. Sama kayak kamu aku. beli? Dibeliin Tapi gak kamu sih? Tuh kan sama. Sama Keluarga. Aku juga karena dibeliin. Karena si Bang Yudi. dibeliin Bang tuh Yudi. berarti preferensi selera mereka aja. Iya lah. Iya. Tapi mereka juga sesuai itu sama kebutuhan aku. Jadi Iya bener. sebelum beli nanya dulu kan ini kira-kira cocok atau enggak, habis itu aman atau enggak, habis itu udah spesifikasinya, besok ya udah dibeli, habis itu udah. Jadi aku nggak merasa gimana. Iya. Even Tapi nggak tahu juga itu value yang sangat berarti bagi Kalau orang-orang. value aku tahu. iya value-nya tahu. Ini branded gitu. Tapi pas punya aku juga biasa aja sih. Karena bukan kita yang beli kan sih.
Kayak aku masuk ke kampus deh kayaknya. Jadi biasa aja. Karena di kampus kamu lebih high gitu ya. Setara. Sebelum masuk ke kampus, aku tuh lihat kampus aku sebagai kampus yang gila, kalau gue masuk ke sini gue bakalan bahagia banget, gue bakalan bela. Tapi pas udah masuk aku kayak, oh ya udah Biasa aja. biasa aja. Itu dia. Sama aja kayak kampus yang lain, mungkin bedanya cara pembelajarannya, isi anaknya tuh kayak gimana. Coba lu ke MNC, lu bandingin. Coba ya. Pasti lu akan merasa sangat bersyukur ada di UI. Iya kayak. Kalau menurut gua. Tapi kayak sejauh ini Nah iya itu tuh, itu yang Itu tuh. Kayak lu apa namanya alat untuk bersyukur adalah pembanding. bener. Kadang kita kalau nggak ada pembanding tuh nggak tahu caranya bersyukur. Tapi berarti kamu pernah sempat melihat kampus kamu itu adalah brand. iya. Sampai sekarang nggak? Masih itu brand yang nempel di kita. Iya. Karena semua orang siapa sih yang nggak tahu UI? Asik. Dan bukan cuma nggak tahu ya, jadi apa namanya wishlist ya. Iya lah. Jadi pas masuk aku jadi biasa aja kayak ya udah. Oke. Just UI. Karena kamu udah di situ. Ya. Lihatlah kita. Tapi aku masih bersyukur. Tapi keluarga ada yang di UI nggak? Ya, keluarga aku rata-rata di Keluarga yang lain yang Di mana? ITS. ITS. Surabaya. Iya. ITS. Om tante ITS. sepupu. Ini sepupu aku rata-rata di ITS semua. Nggak ada UI berarti? Gak ada, karena mereka ITS Tapi UI ITS setara banget sih. Mereka teknik, habis itu kehutanan. Wow. Kehutanan? Kehutanan? Di ITS kan? Kehutanan kerjanya apa ya? Oh iya. Kehutanan. Bukan UGM ya. Itu bisa kerja apa ya, Jay? Presiden. Kalau di setelah ini saya akan kembali ke sana. Menjemput Garini. Gue serius nanya. Tapi aku ya waktu isi itu juga dream kampus tuh. Masa? Itu langsung isi. Langsung. Wow. Itu emang nomor 1. Seni. Ini nomor 1 top list. Setelah masuk masih Terus kapan? masih excite. Gue Except, nah. sini. Kuliah sampai di ujung kan lama ya. Masih juga excitement. Wisuda masih. Sampai sekarang masih. Nah, nggak tahu deh. Paduka melihat ke bawah juga gak tapi? Maksudnya kayak ngeliat teman-teman Paduka yang bukan di isi tapi di IKJ. Lihat ya. Nggak tahu masih pride-nya tuh masih sama waktu masih sekolah dulu. Kalau gua harus keisi gitu. Excitement-nya sih masih ya. Bahaya itu yang Karena bahaya. yang kamu kejar jurusannya apa kampusnya? Jurusannya bener, jurusannya sih dia kalau dia. Kalau aku, Aku tuh ranger kriminologi dari SMP tau kan. wow, Bener dari SMP. Waktu itu aku Spek ini? Spek itu waktu itu aku lagi nonton drakor Mouse. Lu tau gak drakor Mouse? Mouse, iya tahu. Itu tuh drakor soal Kriminal gitu. kriminal gitu. Jadi mecahin kasus pembunuhan. Dari situ aku tertarik. Habis itu aku mulai baca novel-novel kayak novel kayak Igo Higashino. Habis itu ada juga novel dari Jepang. Judulnya Yakumo. Dia tuh mecahin pembunuhan tapi dia juga bisa ngeliat setan. Ada fantasi-fantasinya lah. Habis itu novelnya Agatha Christie. Habis itu aku Agatha Christie? Agatha Christie. Yang pacarnya Timothy Ronald. Yes. Itu Agatha Chelsea ya. Timothy Ronald tiba-tiba. Kok bingung? Timothy Ronald. Dia dari situ aku tertarik. Habis itu dari itu SMA aku ngerasa impossible dong karena aku kan di SMK. Ternyata tidak ada yang impossible guys. Aku tuh tadinya nggak mau nembak karena aku ngerasa impossible, tapi karena sebenarnya Keluarga aku support sih. keluarga aku yang benar-benar ngedorong untuk coba dulu UI karena
om sama tante aku semua tuh pada bilang coba dulu, kalau gak nyoba gak akan tahu. Iya benar. Saya udah coba. Dan Itu benar sih. Bener aja dapet. Setelah awal-awal masuk aku juga masih punya pride kayak saya kriminal lagi di jurusan yang gak mau. Tapi lama-lama setelah menjalani kehidupan di sana berbulan-bulan masuk semua jadi kayak ya udah gue Just ya eat. udah. Iya sih. Oh, atau ini kali yang bikin pride aku nggak habis-habis karena mempelajari dari sejarahnya. Sejarah kenapa terbentuknya isi. Ya semua ya, sejarah film, sejarah Aku juga isi, pelajarin sejarah film dulu. ya itu juga, Kita juga belajar. sejarah kampusnya juga, sejarah kampusnya, Enggak, ya bener-bener dari scratch, from the scratch. apa itu kan kampus yang paling gampang dipelajari sejarahnya, alumninya siapa, orang-orang hebat dari sana. Ya sih, harus sering-sering bersyukur sih. Iya, kita harus sering-sering bersyukur ya guys. Coba, berarti kamu cari orang yang pengen banget kuliah di MNC siapa? Dia pernah cerita sama aku, Emang di mana sekarang ya? dia kerja jadi editor di Cawang. Gak tahu sih nama PH-nya apa, cuma dia kerja. Cawang Waktu itu, Production. gak tahu, cuma di tempatnya di Cawang. Gak tahu itu di mana. Terus ini aku udah sempet dia nanya gitu kan, kuliah di mana MNC? Oh, berapa persen? 50%. Gue juga dapat. Dia pernah dapat. Dia pengen apply. Kenapa nggak diambil? Enggak, dia mau apply. Belum dapat, aku udah dapat gitu. Aku lupa. Dia mau apply. Tapi dia belum bayar. Jadi dia udah dapat. Dia belum bayar ke sekolah. Dia belum bayar ke sekolah. Jadi dia nggak dapat ijazah. Dia juga nggak dapat rapot. Oh, Dia nggak dapat rapot. Sedangkan di MNC kalau mau apply harus input nilai di rapot. Sedangkan rapot dia ditahan karena dia belum bisa bayar uang SPP waktu itu. Sampai akhirnya dia ngomong ke aku, Miss, gue udah ngechat namanya Kagres. Kagres itu orang yang ngurusin beasiswa aku. Nah, aku suruh chat Kagres kan. Sampai akhirnya dia ngechat Kagres. Ternyata dia butuh dia kayak pengen ikut, dia pengen coba dites aja gitu, dites tanpa nilai rapot bisa gak coba gitu. Sampai akhirnya Kagres bilang harus pakai rapot. Dan akhirnya dia nggak bisa masuk MNC karena belum ada rapotnya ditahan. sekarang udah belum? Belum, dia masih kerja buat ngambil rapotnya itu. Dia pengen ngambil rapotnya itu. Apa sampai akhirnya dia bilang gue udah pengen apply, udah ngomong sama Kak Grace juga, udah dikasih link segala macam, tapi harus upload dokumen rapot. Sampai akhirnya dia bilang kayak gue nggak bisa apply di MNC Miss karena belum ada rapot, karena rapot gue masih ditahan. Itulah ya. Nah itu Bersyukur gak kamu? bersyukur. Aku waktu itu sempet kayak merasa anjir, gila ya, masih ada loh, masih ada loh. Waktu aku ngajar itu ada beberapa yang juga pengen dan tutor dong sir buat masuk isi. Gitu ya. Harus banyak bersyukur guys. Harapan untuk Ramadan tahun ini apa? Semoga full. Aku pengen banget bisa full. Susah guys, susah Ya sih. mungkin dong. Mungkin Bisa. Soalnya aku Kalau nahan gitu, jangan keluar. enggak, Ditahan. soalnya kayaknya bisa deh feeling aku. Soalnya bulan kemarin gue 2 kali.
Itu bukan penanda bulan. Bukan penanda sih, cuma kayak ya Allah. 1 bulan 2 kali. Iya 1 bulan 2 kali. Terus bulan berikutnya nggak bakal itu. Gak tau sih. Harusnya enggak, semua gak tahu ya, gak tahu gak ada yang tahu. Gue bisa sama keluarga dan teman-teman. Amin, semoga THR-nya makin banyak. Amin. Kayaknya harapan itu kayak perantau aja ya. Semoga bisa keluar sama keluarga. Ya udah pasti. Kalau Garin yang ngomong gitu baru. Kan gue never know Paduka, bisa aja sama keluarga kecil, keluarga besar, semua keluarga besar. Oke. Aku gak usah lah. Boleh. Sama teman-teman bisa aja ada hal-hal yang ketemu sama teman-teman. Kayak Garin di luar kota. Iya, kayak Garden luar kota. Amin. Terus semoga bisa banyak. Iya, terus rajin sholawat. Terawih. Ya nggak apa-apa juga rajin salawat. Sholawat dan terawih. Aku Di rumah kamu berapa rakaat? 24. Sumpah kan sih. 24. Mana ada dong? 12 gak sih? 12 atau 24 ya? Gue lupa. 12 atau 24 ya? 12 juga nggak ada. 12 tau. 11 ya? 11 ya? 11. 11 ya? 11. Pokoknya 443. Hah? 8. Apa itu formasi? Oh iya, Formasi. 443. Jadi gue sholatnya 443. Berisik Ih, banget. 443 gila. Berisik banget. Apaan sih? 443. Ya ada yang 4-4-3. Oh, iya. Ada yang 2-2-2-2. 2 ribet. Maksudnya 2 Oh, sudah 2 langsung 4. Iya. 2, 2, 2, 3. 2 2, 2, 2, 2. Ah, kelamaan mending 4 langsung 4 2 kali doang sholatnya. Lu atur deh. Atur bisa atur. Lu imamnya mis. 4 kan 2 kali sholat doang. Lu imamnya mis atur. Terus Di rumah kamu kalau terawih masih pada cowok-cowoknya masih pada suka so ganteng itu. ih, Kayak dan tapi aku gak kenal sih, tapi kayak banyak lah orang-orang yang kayak tapi itu kebanyakan anak SMP ke atas guys. iya SMP. Dia lagi aktif itu. SD, SMP aktif tarawih. Dan aku berharap banget bisa Masjid tarawih kamu suka ada jajanan? Enggak. ada di komplek, aku mah banyak. Ada juga di komplek ada jajanan, aku ada. Aku ada Jajanan simpel aja kayak cuma batagor. Oh, tapi kadang aku ada tukang cuma. Iya sih. Iya. Kadang. Aku berharap banget terawihnya bisa seenggaknya nggak apa-apa nggak full, tapi sering lah gitu. Aku jarang buat terawih soalnya guys, kadang-kadang suka deh karena udah kayak ngerasa Pahalanya banyak. Masa Males. banyak dosa. Malesnya itu sih karena udah makan banyak banget itu udah kayak udah Semoga kita bisa terawih bareng ya, Miss. ayo terawih bareng Gimana dulu. caranya? Ya bukber dulu. Nah itu juga bukber gak sholat maghrib. Iya. Itu tuh kadang-kadang sering banget. Karena udah keburu kenyang. Iya. Jadi semoga. Makanya bukanya santuy aja. Nah iya itu. Aku kalau buka puasa selalu kekenyangan. Selalu lebih kenyang. Jadi kayak bikin apa namanya? Cepet Iya. males. Kayak Pop Girls mengadakan bukber sabi. Sambil lah. Garin tuh katanya 13 Maret. 17. 17. Tapi masih puasa kan? Masih Maret. Kita tapi kayak Bisa tuh bisa. 17 Maret. Terus kita Kita adakan bukber bersama followers. Kayak banyak aja Situ G Sapes. Jipases Pak. Udah satu orangnya duduk satu. sumpah deh. Aku gak nyangka tuh ada yang ini Ada yang se-excited itu. Makasih ya, udah. Ya pasti ada yang nonton lah itu kan. Nggak, maksudnya Ribuan-ribuan ada yang nonton. nonton rekomendasi filmnya kan. Oh. Ada yang nonton Midnight. Ada. Yang paling banyak adalah Thailand. Yang apa sih? Yang bahasa Inggris. Iya. Viewers terbanyak itu bahasa Inggris. Miss kamu. Ini apa? Internship. Internship. Itu tertinggi anjir. Berapa ribu ya? 11.000. 11.000 ya? Gila, itu tertinggi. Udah kita bikin lagi lah. Kita buat lagi ya guys. Oke. Ayo kapan-kapan ke MNC yuk guys. Kita podcast di kantin. Semua kantin MNC udah bagus banget sekarang. Kantinnya udah bagus banget.
Nah, closing. Thank you guys sudah For watching. menyaksikan podcast dan juga ini kita apa ya, podcast atau bukan ya? Podcast sambil makan. Kita harus buat ini deh, nama segmennya deh, Asik. Pop It. Pop It. Ya, ntar aja lah. Oke guys, jadi terima kasih sudah menonton Pop It. Pop Girl Eating. Girls eating. Saya Rafat. Saya Kiki. Saya Goyang. Saya Miska. Mewakili keluarga besar Pop Girls mengucapkan Selamat Hari Raya. Oh iya, selamat Hari Ramadan. Selamat menunaikan Ibadah puasa. Semoga lancar ya guys puasanya. Kalau Dadah. Bye.